sampai 5 itu seterusnya bisa masuk landi. Kelas landi namanya kalau di dalam lomba. Mana yang bisa masuk spesial? Nah, itu ada. Tuh wewenang juri ada di situ. Ayam kukuk belengge. Saya memulai karir ayam kukuk belengge ini Pak semenjak dari tahun 85 sampai sekarang. Kebetulan waktu pertama itu Pak ya, teman-teman saya banyak ya Pak ya, koleksi ayam kukuk belengge serta mengembangkan langsung komunitasnya. Kebetulan sampai saat sekarang cuma saya yang bertahan satu lagi Pak ya, yang di daerah Payung Sekaki. Tapi ya sekarang Pak, kawan-kawan saya banyak yang mengikutin Pak. Ada di Ampang Kualo juga ada Pak Nardi, ada juga yang di Alan Panjang, di Danau di Bawah, ada juga yang di Taratak Baru. Alhamdulillah Pak, sampai sekarang Pak ya, asosiasi ayam kukuk belengge ini udah termasuk berkembang untuk di daerah Kabupaten Solo Pak. Itulah saya sebagai asosiasi ayam kukuk belengge dari daerah Payung Sekaki, Kabupaten Solo, menganjurkan Pak ya, kalau dapat nih ayam kukuk belengge ini jangan sampai dihilangkan di mata bapak-bapak kita yang di atas itu Pak ya. Kami insya Allah peternak yang di kampung-kampung ini akan selalu menyemarakkan, menggairahkan ayam kukuk belengge ini Pak ya. Supaya ayam kukuk belengge ini jangan sampai hilang di mata masyarakat. Apalagi Pak ini di Kabupaten Solo itu lambang kita aja ayam kukuk belengge. Itu yang ada di Tugu Kayu Aro itu Pak. Itu ayam kukuk belengge itu Pak. Tapi alhamdulillah sekarang berhubung ada COVID ini Pak ya, biasanya kami itu dari komunitas ayam kukuk belengge Kabupaten Solo sering mengadakan lomba-lomba Pak ya. Kadang-kadang lomba di Padang, di kantor peternakan, lomba di Terminal Air Pacah, lomba di Pantai Sago, Painan Pak ya. Tapi semenjak ada COVID ini Pak ya, kami
asosiasi ayam kokok Belenggek ini agak tertahan Pak ya. Sebabnya itu kita itu tidak boleh berkumpul-kumpul itu Pak ya. Saya pernah juara 1 ayam kokok Belenggek kelas spesial di Padang Pak. Di kantor peternakan Padang. Pernah juga juara 1 di lomba memperingati hari jadinya Kabupaten Solo di kantor Bupati. Juara 1 juga Pak. Pernah juga saya lomba di kantor Wali Kota Solo memperingati hari jadi Kota Solo juga. Pernah juga juara 1 Pak. Kami mengharapkan bantuan dari bapak-bapak pemerintahan Kabupaten Solo, juga pemerintahan Sumatera Barat. Kami mohon dukungan ayam kokok Belenggek ini jangan sampai ditiadakan Pak. Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu Pak. Jadi kegiatan ayam kokok Belenggek langsung kita resmikan kembali Pak ya. Kita ramaikan kembali. Itu yang tujuan kita Pak ya. Alhamdulillah Pak ya. Saya sebagai pengusaha rumah makan Dhamma Resto. Di sini ada 2 Pak. Ada Dhamma Cafe, ada Dhamma Resto. Alhamdulillah berkat ayam kokok Belenggek ini Pak ya, nama Dhamma Resto ini melejit terus Pak. Kadang-kadang sebagian orang itu bilang itu rumah makan ayam kokok Belenggek. Jadi kalau orang Padang sering dia tahu itu Pak. Kalau rumah makan ayam kokok Belenggek pasti di Dhamma Resto. Itu alasannya Pak. Negeri ini namanya Dhamma Pak. Jadi kita tidak menghilangkan nama khas nagari kita ini, makanya dikasih Dhamma. Dhamma ditambah dengan R. Jadi Dhamma Resto. Jadi alhamdulillah dengan nama Dhamma Resto ini, pemerintah di dalam negari ini Pak ya, khususnya Kecamatan Bukit Sundi, Muara Panas, itu mendukung Pak. Pak Chan kok pandai mana katanya Pak. Pintar sekali. Dhamma Resto, nama negerinya tidak dihilangkan. Malah sering saya dapat pujian Pak mengenai nama Dhamma Resto Pak ya. Jadi aslinya Dhamma ya Pak ya. Aslinya Dhamma, nama nagari. Itulah asal-usul Dhamma Resto Pak ya. Di dalam pemeliharaan ayam ini Pak, cuma tidak terlalu berat Pak. Latihannya disamakan juga dengan kita. Yang penting kesehatannya dijaga, minumnya dijaga, juga nggak boleh kena air hujan Pak. Kalau dia kena air hujan sering sakit Pak, flu dia. Itu. Jadi kalau cuaca itu lagi panas, dijemur Pak, dijemur di panas matahari itu. Kalau dapat itu ada rumput di situ Pak. Jadi rumput-rumput itu dimakan, itu vitamin untuk dia Pak. Itu yang enaknya. Kemarin saya udah coba ya Pak ya, untuk pembiakan, memperbanyak ya Pak ya, memperbanyak hasilnya ini. Udah saya coba Pak. Bagus, hasilnya bagus Pak. Cuma saya di sini sebagai orang warung nasi, kita tuh banyak membeli ayam-ayam di kampung ini Pak ya, ayam-ayam di pasar. Jadi makanya kadang-kadang ayam di pasar itu sakit Pak. Jadi mau tak mau ayam ini kalau udara ayam sakit itu terasa sama dia Pak. Nanti dia sakit juga, nular sama dia. Jadi makanya saya sekarang ngambil alih untuk hentikan ternak dulu sementara. Nanti kalau udah ada lokasi yang bagus, khusus ternak itu Pak. Tanpa ada ayam-ayam yang lain yang ganggu. Jumlah ayam kokok ini yang paling banyak yang saya temui Pak itu waktu saya lomba di Padang itu, yang juara 1 Sumatera Barat. Saya pernah dapat itu 12 Pak. 12 kokoknya. Kalau tradisinya udah 12, tetap 12. Cuma kalau dia udah sering berkokok, paling-paling turun. Kalau 12, turunnya 9. Kalau 9 kokoknya, turunnya 7. Kalau 7 asli banyak kokoknya, turunnya 5.
Nah, 5 turunnya 3. Nah, jadi makanya ayam kokok belengge ini yang dilombakan kokoknya Pak dari 3 ke atas. Nah, 3 ke atas, kalau dari 3 sampai 5 itu seterusnya bisa masuk landi. Kelas landi namanya kalau di dalam lomba. Dari 5 ke atas sampai 12 itu kelasnya boko. Nah, jadi nanti seluruhnya nanti ada satu lagi kelas spesial Pak. Di dalam lomba ayam kokok belengge ini, waktu dia boko yang dilombakan, itu di situ dipilih langsung Pak. Mana yang bisa masuk spesial. Wah, itu ada. Tuh wewenang juri ada di situ. Nah, jadi dipilih warna bulunya bagus, kokoknya juga bagus. Nah, kakinya ini Paknya juga harus bagus. Nah, ini cagarnya juga bagus. Nah, itu diperhatikan itu Pak, jumlah kokoknya. Ayam kokok belengge ini aslinya Pak dari daerah dulu dinamakan Payung Sekaki, tapi sekarang udah dibagi Pak, daerah 3 lurah. Nah, 3 di lurah itu Pak, sekarang kan udah ada kecamatan lagi di situ. Nah, daerah asal ayam kokok belengge ini. Udah ada dibukukan itu, sejarah-sejarahnya itu ada bukunya Pak. Nanti kalau bapak-bapak ingin tahu dengan sejarah ayam kokok belengge dari 3 lurah ini, Kabupaten Soleh ini, ada itu. Ada bukunya Pak. Nanti mulai dari asal-usulnya, jenis-jenis ayamnya, nama-namanya ada semuanya itu nanti. Kalau di segi bisnis ini, ayam ini sangat menguntungkan bagi saya Pak. Bayangkan Pak, dari tahun 85 sampai sekarang, anak saya aja masuk sekolah dengan hasil penjualan ayam kokok belengge. Mulai dari masuk SD sampai tamat SMA, sampai kuliah, masih dari hasil membantu ayam kokok belengge Pak. Itu Pak ya, kebetulan kalau melalui online itu, saya orang generasi tua Pak ya. Saya nggak begitulah bisa itu main-main online itu Pak ya. Tapi kalau ada orang yang minta, anak saya yang memasarkan melalui online itu. Kalau saya nggak bisa Pak sampai saat sekarang. Mudah-mudahan saya juga gitu Pak ya. Dari kemarin itu tidak biasa, tapi untuk selanjutnya insya Allah saya akan berusaha untuk belajar online itu untuk pemasaran ayam kokok belengge ini Pak. Untuk sementara ini anak saya aja yang langsung yang memasarkan melalui online Pak.